Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Vitadella dengan NIM F1C121047 dari kelas R001 Kimia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu materi, yaitu organisasi makhluk hidup untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi umum. Baiklah, yang pertama ada tingkat organisasi makhluk hidup. Yang pertama yaitu ditempati oleh sel, kedua jaringan, ketiga organ, keempat sistem organ, dan yang kelima organisme. Apa definisi dari sel? Sel yaitu unit terkecil dari penyusun organisme makhluk hidup yang memiliki fungsi struktural, fungsional, dan hereditas. Apa perbedaan dari sel tumbuhan dengan sel hewan? Sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Kemudian sel tumbuhan itu memiliki vakuola yang berukuran besar, sedangkan sel hewan itu memiliki vakuolanya berukuran kecil. Kemudian sel tumbuhan itu memiliki plastida. Plastida itu terdiri dari apa? Kromoplas, kloroplas, dan leukoplas. Kemudian sel hewan itu tidak memiliki plastida. Lalu sel tumbuhan tidak memiliki sentriol, sedangkan sel hewan itu memiliki sentriol. Jaringan. Adapun jaringan dasar pada hewan yaitu ada 4. Yang pertama itu adalah jaringan epitel, yang kedua ada jaringan ikat atau jaringan penyongkong, yang ketiga ada jaringan otot, dan yang keempat ada jaringan syaraf. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan masing-masing dari jaringan tadi. Jaringan epitel pada hewan merupakan jaringan yang berfungsi sebagai pelapis organ dan rongga tubuh bagian luar hewan. Jaringan epitel berlokasi pada permukaan tubuh hewan yang membatasi organ tubuh dengan lingkungan luarnya. Jaringan epitel yang melapisi permukaan tubuh atau lapisan luar tubuh disebut epitelium. Jaringan epitel yang membatasi rongga tubuh disebut mesotelium. Dan jaringan epitel yang membatasi organ tubuh disebut endotelium. Lalu yang kedua ada jaringan ikat atau penyongkong. Jaringan ikat merupakan jaringan yang berkembang dari mesenkim, yang berasal dari lapisan tengah embrio atau mesoderm. Jaringan ikat ini merupakan penyongkong utama dari tubuh hewan dan manusia, sehingga seringkali disebut juga sebagai jaringan penyongkong atau jaringan penyambung. Sel-sel jaringan ikat berada dalam sejumlah besar matriks yang diekskresikan sel-sel penyusunnya. Letak sel-sel jaringan ikat tidak berhimpitan, rapat, atau berpencar-pencar bila berhubungan dengan ujung-ujung protoplasmanya. Selanjutnya ada jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan yang berasal dari lapisan embrional dan disusun oleh sel-sel khusus yang mampu berkontraksi karena mengandung miofibril sebagai elemen kontraktil. Jaringan otot ini kira-kira membangun 40% dari berat tubuh vertebrata, termasuk manusia. Fungsi jaringan otot pada hewan adalah sebagai alat gerak aktif karena kemampuannya berkontraksi. Otot dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu otot polos. Ciri-cirinya berbentuk seperti gelendong, inti sel tunggal di tengah sel, bekerja tidak atas kemauan kita, waktu kerjanya lama, ada di semua dinding organ yang berlubang seperti pembuluh darah, usus, rahim, dan lain-lain. Yang kedua ada otot rangka atau lurik. Ciri-cirinya berbentuk silinder panjang, mempunyai inti banyak, miofibril tidak tersusun sama sehingga membentuk lurik, dengan mikroskop cahaya tampak garis melintang, reaksi cepat namun cepat lelah. Lalu yang terakhir ada otot jantung. Ciri-cirinya bentuk mirip otot lurik namun bercabang, inti sel ada satu di tengah, hanya pada jantung, lalu bekerja terus-menerus dan tahan lama tanpa lelah. Yang terakhir ada jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan yang disusun oleh kumpulan saraf. Kumpulan saraf ini disebut sebagai neuron. Neuron merupakan kesatuan fungsional dari sistem saraf yang memiliki kemampuan menghantarkan impuls atau konduktivitas, sehingga terjadi komunikasi antar reseptor, sel atau organ, penerima rangsang, dengan efektor, jaringan atau organ yang memiliki reaksi langsung, seperti kelenjar atau otot. Jaringan saraf sendiri memiliki sel-sel reseptor yang dibungkus jaringan ikat. Neuron dibedakan menjadi 2, yaitu neuron sensorik dan neuron motorik. Neuron sensorik yaitu menerima sinyal dari lingkungan dan mengirimkannya ke saraf pusat. Sedangkan neuron motorik mengirimkan sinyal dari saraf pusat ke bagian tubuh lain. Antara neuron satu dengan neuron lain terdapat celah sinapsis. Pada celah ini terdapat neurotransmitter yang bertugas mengirimkan sinyal dari satu neuron ke neuron lain. Baiklah, yang selanjutnya yaitu organ dan sistem organ. Organ dan sistem organ pasti sudah sangat tidak asing di telinga kita ya. Organ memiliki definisi yaitu gabungan dari berbagai jenis jaringan yang terorganisasi dalam fungsi tertentu.
Organ itu terbagi menjadi dua berdasarkan letaknya, yaitu ada organ luar dan organ dalam. Organ luar bisa kita lihat dari tubuh kita, yaitu seperti kulit, mata, telinga, tangan, kaki, hidung, dan lain-lain. Lalu organ dalam yaitu seperti hati, usus, jantung, lambung, paru-paru, dan lain-lain. Kemudian sistem organ. Sistem organ merupakan sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Nah, sistem organ itu banyak sekali, yaitu yang pertama ada sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem rangka, sistem pencernaan, sistem otot, sistem saraf, sistem reproduksi, sistem ekskresi, sistem endokrin, dan sistem hormon. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dari masing-masing sistem organ tadi. Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem organ yang tersusun dari beberapa organ respirasi seperti hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Sistem pernapasan dirancang untuk dapat memasukkan oksigen ke dalam tubuh secepat mungkin sehingga kebutuhan tubuh akan oksigen dapat terpenuhi. Sebagai sistem yang bertanggung jawab dalam proses pernapasan, sistem respirasi memiliki beberapa fungsi penting, yaitu menyediakan oksigen bagi tubuh, mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh, memecah zat-zat makanan untuk menghasilkan energi, mencegah masuknya makanan ke dalam saluran udara, dan menyediakan permukaan untuk pertukaran gas. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem transportasi darah adalah sistem organ yang bertanggung jawab dalam proses peredaran darah, disusun oleh beberapa organ seperti jantung, arteri, kapiler, vena, kelenjar limfa, dan pembuluh limfa. Beberapa fungsi sistem peredaran darah antara lain: 1. Mengangkat oksigen ke seluruh tubuh, mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh, mengangkut hormon dari kelenjar ke organ sasaran, mengangkat zat sisa metabolisme yang tidak berguna, dan melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Sistem rangka. Sistem rangka adalah sistem organ yang tersusun dari beberapa organ rangka seperti tulang belakang, tengkorak, tulang rusuk, tulang dada, tulang anggota badan bagian atas, tulang anggota bagian bawah, dan sebagainya. Bersama dengan sistem otot, sistem rangka dikenal juga sebagai sistem gerak. Sistem rangka juga memiliki beberapa fungsi vital bagi tubuh, yaitu yang pertama, untuk melindungi bagian tubuh yang lunak, kedua, sebagai tempat melekatnya otot dan sebagai tempat menyimpannya mineral, dan sebagai tempat pembentukan sel-sel darah untuk melindungi organ-organ vital. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem organ yang bertanggung jawab dalam proses pencernaan makanan. Sistem ini melibatkan beberapa organ pencernaan seperti mulut, esofagus, lambung, usus 12 jari, usus halus, usus besar, hati, empedu, pankreas, dan rektum. Secara umum, sistem pencernaan adalah untuk mencerna makanan yang dikonsumsi oleh hewan agar dapat diserap dan digunakan oleh sel tubuh. Sistem pencernaan memegang peran penting dalam proses pengolahan makanan, mulai dari mulut, pencernaan makanan, hingga penyerapan sari-sari makanan yang berguna bagi tubuh. Sistem otot. Sistem ini memiliki peran atau fungsi untuk membentuk tubuh, menggerakkan bagian mekanik tubuh, serta menyimpan glikogen. Sistem otot terdiri dari otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ yang tersusun dari beberapa organ seperti otak, sumsum tulang belakang, serabut saraf, dan simpul-simpul saraf. Sistem saraf dibagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf merupakan sistem organ yang bertanggung jawab dalam pengaturan atau koordinasi aktivitas tubuh. Beberapa fungsi sistem saraf antara lain: 1. Untuk menerima dan merespon rangsangan. Yang kedua, untuk menghantarkan rangsangan ke semua bagian tubuh. Yang ketiga, sebagai pusat refleks mata dan pendengaran. Dan sebagai pusat keseimbangan dan koordinasi otot sebagai pengatur gerak refleks. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sistem organ yang bertanggung jawab dalam proses perkembangbiakan hewan. Sesuai dengan namanya, sistem reproduksi melibatkan beberapa organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita, seperti testis, ovarium, kelenjar kelamin, dan sebagainya. Organ-organ reproduksi yang terlibat dalam sistem reproduksi berfungsi untuk menghasilkan sel-sel kelamin yang digunakan dalam proses perkembangbiakan. Sistem reproduksi merupakan sistem organ yang sangat penting karena menyangkut kelangsungan generasi. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi atau sistem pengeluaran adalah sistem organ yang bertanggung jawab dalam proses pengeluaran bahan sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Sistem ekskresi melibatkan beberapa organ ekskresi, yaitu seperti ginjal, hati, paru-paru, dan kulit.
Beberapa fungsi sistem ekskresi berdasarkan organ-organ terlibat yaitu yang pertama, menjaga keseimbangan antara cairan sel dan lingkungan. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida dan uap air hasil metabolisme. Yang ketiga, untuk mengeluarkan empedu yang digunakan mengemulsi lemak. Yang keempat, untuk mengeluarkan keringat melalui kelenjar keringat. Dan yang kelima, berperan dalam proses pembentukan urin. Sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan bagian dari sistem regulasi, bekerja sama dengan sistem saraf. Sistem endokrin melibatkan beberapa kelenjar yang berfungsi menghasilkan hormon. Sebelum memasuki sel-sel yang berkaitan, hormon akan masuk ke dalam sistem peredaran darah, sehingga respon tubuh terhadap hormon akan lebih lambat dibandingkan respon tubuh terhadap impuls saraf. Sistem endokrin disusun oleh kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, paratiroid, kelenjar adrenal, pankreas, dan kelenjar kelamin. Fungsi utama sistem endokrin adalah untuk menghasilkan hormon-hormon yang berperan dalam berbagai aktivitas tubuh. Yang terakhir adalah sistem hormon. Sistem hormon berperan untuk menghasilkan hormon yang dibutuhkan oleh tubuh hewan. Misalnya dinding usus halus dapat mengeluarkan hormon yang merangsang pengeluaran enzim. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.